Rasanya ingin ku ucap beribu-ribu terima kasih pada Bapak atas apa saja yang sudah Bapak kerjakan selama ini untuk negeri ini. Bagi para pembencimu, banyaknya kebaikan yang sudah Bapak kerjakan selama ini untuk Indonesia mungkin tetap saja tiada berarti. Tapi bagi kami yang merasakan dengan nurani, kami bisa merasakan keseriusan dan ketulusan Bapak untuk memajukan negeri ini. Untuk saudaraku sebangsa dan setanah air, jika selama ini kamu mengharapkan kebaikan yang ada padanya, jelas itu sudah nampak nyata adanya. Tapi jika kamu mengharap kesempurnaan ada pada dirinya, kamu tak akan pernah menemukannya. Bahkan tak akan pernah kamu temukan pula pada pemimpin-pemimpin sebelumnya atau sesudahnya nanti. Realistis dan bersyukurlah bahwa negeri ini pernah berada di bawah kepemimpinan beliau. Untuk Bapak, sejujurnya kami merasa berat mengetahui masa kepemimpinan Bapak akan segera berakhir. Tetap semangat ya Pak, doa kami selalu menyertai. Tetaplah berbuat yang terbaik untuk negeri ini, baik saat Bapak masih menjadi presiden saat ini, ataupun ketika sudah purna tugas nanti. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereaksi suara dari lubuk hati yang paling dalam, ya, dari masyarakat Indonesia untuk Pak Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya. Oke, kita langsung saksikan berikut ini. Halo Indonesia, selamat pagi, tetap semangat dan salam sehat ya. Izinkan saya dari kota Semarang mau memberikan pendapat. Mudah-mudahan melalui TikTok ini pendapat saya boleh sampai didengar di jajaran pemerintah yang di atas ya. Terus terang ya guys, saya sedih loh Pak Jokowi akan berakhir masa jabatannya. Kita tahu kan rakyat Indonesia bagaimana kinerja Bapak Jokowi dengan tulus ikhlas membantu rakyat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya. Saya cuman mau tanya kepada pemerintah, mau cari presidennya seperti apa lagi sih? Gitu aja. Mau mencari presidennya seperti apa lagi sih yang dicari? Karena kita tahu loh, kita tahu kan, presiden yang baik, super duper baik itu sudah ada di depan mata kita loh. Bisa kan undang-undang bisa dirundingkan kembali, dirombak kembali. Kalau kita sudah mendapatkan presiden yang baik, bahkan mungkin banyak rakyat Indonesia yang menginginkan beliau menjadi presiden kembali. Ya, saya cuma hanya usul aja. Mudah-mudahan pendapat kami rakyat kecil bisa didengar dan boleh dirundingkan kembali supaya negara Indonesia kita bisa lebih dipandang dan lebih dipandang lagi kepada negara yang lain seperti Pak Presiden Jokowi saat ini jalankan ya. Kita tidak bisa dianggap remeh, bangsa Indonesia tidak dianggap remeh dengan negara yang lain, gitu aja. Karena misi dan misi Pak Presiden itu sungguh baik banget, sungguh luar biasa banget loh guys ya. Jadi saya ulangi lagi, mau cari presidennya seperti apa lagi sih? Gitu aja. Ya, mudah-mudahan
pendapat saya boleh diterima, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan saya yang tidak berkenan ya. Terima kasih, salam sejahtera untuk semua. Tuhan memberkati. Cus. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, ini jalan tol bukan hanya janji tapi terbukti dan kami menikmati. Tadi saya perjalanan dari Kebak Keramat dan alhamdulillah sudah nyampe, ini udah mau Semarang, dan kami mohon kalau bisa harga tarif tolnya dikurangin Pak Jokowi ya. Salam sehat selalu dari warga biasa dari Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Jatipuro. Terima kasih. Menurut saya, Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang paling sabar. Walaupun difitnah, dihina, Pak Jokowi tetap memaafkan orang-orang yang menghinanya. Kita simak cuplikan videonya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Yang namanya pembenci akan terus membenci, walaupun orang yang dibenci melakukan kebaikan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Jangan lupa komentar. Terima kasih, salam sehat, dan salam keadilan. Kok Pak JK, Pak Anies, kok kompak bilang bahwa di era Jokowi ini hanya mementingkan uang yang berduit dengan membangun jalan tol. Loh ini loh, jalan desa, jalan di tengah sawah dibangun full cor beton oleh Pak Jokowi, dan ini gratis. Guys, beberapa hari yang lalu kan baru aja diadakan G7 Summit di Jepang. Nah, ada satu momen yang bikin aku cukup terharu, yaitu momen di mana Ibu Iriana, ibu negara kita, dengan segala kerendahan hatinya berinisiatif untuk membantu ibu negara Komoros menuruni tangga sesaat setelah acara peletakan bunga di sebuah monumen. Keren nih ibu negara kita. Nah, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Pak Jokowi saat acara KTT G20 di Bali November tahun lalu, di mana saat Presiden Joe Biden tersandung, Pak Jokowi dengan sigap menangkap tangannya Presiden Joe Biden. Nggak semua orang loh bisa cepat berinisiatif kayak gini. Kalian bangga nggak punya presiden seperti Pak Jokowi dan ibu negara seperti Ibu Iriana? Coba komen. Seumur hidup. Kalau sudah ada bukti, kenapa harus ganti? Logika aja. Jokowi presiden RI seumur hidup, kalaupun ada pemilu lagi, mending golput. Betul Kak? Setuju. Aku sendiri, kalau nggak ada Pak Jokowi, nggak nyoblos. Karena suaraku hanya untuk Bapak Joko Widodo, pemegang RI 1 di Indonesia ini. Alasanku kuat, karena di tangan Pak Jokowi lah negaraku ini mulai merangkak maju dari yang sebelumnya. Ya, Anda lihat sendiri dan Anda rasakan sendiri. Sebelum di era Bapak Jokowi, negara kita seperti apa? Nah, setelah ada Presiden Bapak Joko Widodo yang sudah terbukti nyata dengan kekuatannya, sepak terjangnya, keberaniannya. Masa kita memiliki orang yang hebat luar biasa seperti beliau, nggak ada yang mau mempertahankan?
Bagaimana pendapat Anda? Kalau aku, enggak, Pak Jokowi, enggak nyoblos. Atau kartu suaraku tak bawa pulang. Komeno. Terima kasih kepada teman-teman yang sehati dengan saya yang sudah menjatuhkan pilihannya kepada bakal calon presiden mendatang pengganti Bapak Jokowi, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Ada juga komen yang belum move on dari Bapak Jokowi dan pengen Bapak Jokowi menjadi presiden kita seumur hidup. Saya sih juga seperti itu teman-teman. Kalau Bapak Jokowi diberikan kesempatan untuk dipilih lagi, pasti saya akan memilih beliau karena kerja beliau sudah cukup nyata dan membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih besar, lebih membanggakan dan lebih maju. Tapi untuk saat ini Bapak Jokowi sudah tidak bisa dipilih lagi. Untuk itu kita percayakan Bapak Ganjar Pranowo sebagai nakoda memimpin Indonesia untuk bisa lebih maju. Untuk itu saya juga menghimbau buat masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, gunakan hak pilih Anda untuk memilih calon pemimpin pilihan Anda untuk membawa Indonesia menjadi lebih hebat. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa, kami butuh yang begitu. Bertanya karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Kalau mau Indonesia maju, ingat kata Pak Jokowi, pilih pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Karena itu, jangan sampai ini orang berkuasa, karena dia nggak bakalan bekerja untuk rakyat, tapi dia hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kita tidak ingin pembangunan yang hanya dirasakan oleh semuanya. Setuju? Dan kalau mau Indonesia menjadi negara yang kuat, ingat juga kata Pak Jokowi, pilih pemimpin yang punya komitmen. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat, yang memiliki komitmen yang kuat. Karena itu, jangan sampai ini orang berkuasa, karena dia akan mementingkan kepentingan para cukongnya dibandingkan rakyat Indonesia. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin
untuk pulau reklamasi. Karena itu kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Apel. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Itu tadi komentar dari netizen ya, masyarakat Indonesia. Suara-suara yang rasanya mereka belum rela, belum move on dari kepemimpinan Pak Jokowi ya. Oke, ini kita berbicara santai ya soal bagaimana sosok Pak Jokowi ini yang begitu dengan keberhasilan beliau turun ke lapangan, menemui masyarakat, lalu dengan prestasi dan kinerjanya, ia membuat beliau itu begitu melekat di dalam hati masyarakat ya. Sehingga mau apapun isu, mau apapun hinaan yang datang menyerang beliau bertubi-tubi ya. Ada yang bahkan sampai menyerang fisik, menyerang personal, itu tidak akan mempengaruhi kecintaan dari masyarakat kepada sosok Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya. Karena sudah melekat di hati masyarakat ya. Pak Jokowi ini pemimpin yang begitu dekat dengan masyarakat guys. Kalau saya bandingkan dengan Pak SBY, mohon maaf ya. Pak SBY ya, bisa tanya orang NTT. Kalau beliau berkunjung ke NTT itu bisa dihitung dengan jari, cuman 2 atau 3 kali ya. Ke NTT itu pun cuman sebentar ya, cuman mampir doang, balik lagi ke Jakarta. Tidak akan betah ya. Nah, ini berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi berkali-kali datang ke sana, bahkan sampai nginap ya, datang menemui masyarakat. Dan bukan hanya NTT ya, tetapi di daerah Papua juga beliau datang ke sana menemui masyarakat, nginap di sana. Bahkan sampai datang ke daerah yang sebenarnya itu dilarang karena rawan konflik ya, yakni di Nduga ya. Tetapi beliau dengan nyalinya yang luar biasa, beliau ngotot untuk sampai datang ke daerah itu ya guys ya. Artinya seandainya Pak Jokowi ini diberikan dengan masa perpanjangan jabatan yang lebih panjang lagi ya, pasti akan semua daerah-daerah yang mungkin sebelumnya belum pernah dikunjungi oleh para pejabat negara atau oleh presiden sebelumnya, mungkin saja beliau bisa mengunjungi semuanya. Andaikan dikasih kekuasaan seperti Pak Presiden Soeharto ya, yang menguasai negeri kita ini dengan sangat lama, 30-an tahun ya. Akan tetapi guys, kita tahu bahwa Pak Jokowi bukanlah orang yang haus kekuasaan, bukan orang yang menginginkan segala-galanya, menghalalkan segala-galanya demi jabatan, tidak ya. Tapi beliau taat terhadap konstitusi ya, taat terhadap undang-undang, dan sudah beliau tegaskan dia tidak mendengarkan segala macam aspirasi tuntutan yang menginginkan beliau 3 periode ya. Itu sudah jelas dan sudah pasti ya. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia guys yang mencintai Pak Jokowi ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus perbesar hati, berlapang dada ya, harus mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi patuh terhadap undang-undang, terhadap konstitusi, kita sebagai masyarakat ya apa boleh buat. Kita pun patuh dan taat terhadap undang-undang dan konstitusi kita ya. Oke teman-teman, di akhir detik-detik terakhir ya masa pemerintahan Pak Jokowi, kita doakan guys, semoga beliau tetap sehat, kuat ya. Dan nanti setelah beliau sudah selesai, semoga beliau diberikan umur yang panjang ya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ini akan menjadi sejarah manis bagi kita masyarakat Indonesia, bahwa kita beruntung pernah memiliki sosok presiden yang hebat, yang luar biasa seperti Pak Jokowi ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari saya. Saya Basten Sebo, sekian dan terima kasih.